Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Irma. Jadi di sini saya ingin menjelaskan penjelasan singkat mengenai patofisiologi dari nyeri. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui definisi dari nyeri terlebih dahulu, di mana nyeri merupakan suatu pengalaman sensorik atau emosional yang tidak menyenangkan akibat kerusakan atau ancaman terjadinya kerusakan pada jaringan. Itu definisi yang saya ambil di International Association for the Study of Pain atau IASP. Jadi bayangkan tangan kita atau tangan saya itu terjadi ada luka atau cedera. Itu bagaimana sih kita bisa tahu oh ini sakit nih, oh saya nyeri di tangan saya. Nah di sini saya akan menjelaskan patofisiologi dari nyerinya tersebut. Jadi pertama-tama sebelum saya menjelaskan patofisiologi nyeri, kita harus mengetahui dulu tentang anatomi otak. Dimana pada anatomi otak di atas itu ada otak besar atau cerebrum, ada otak kecil atau cerebellum, lalu di bawahnya ada tiga komponen batang otak, yaitu ada otak tengah, pons, dan medula. Dan semakin turun dari batang otak, kalian akan menemukan saraf tulang belakang, atau kita sering menyebutkan dalam bahasa Inggrisnya adalah spinal cord. Bila terjadi luka atau cedera pada salah satu anggota tubuh kita contohkan aja pada tangan kita, maka serat sarafnya ini akan merespon dan akan membawa sinyal atau impuls nyerinya melalui saraf tulang belakang, atau untuk di daerah sini kita sering sebutkan sebagai tanduk dorsal. Di sana neuron pertama ini dia akan bersinap, dan dari neuron satu ini dia bersinap dan memberikan sinyal dan impuls nyerinya itu kepada neuron kedua, dimana nanti neuron kedua dia akan menyeberang, lalu dia akan masuk ke traktus spinothalamikus. Jadi neuron keduanya akan melewati batang otak, melewati medula, melewati pons, dan melewati otak tengah sampai ke talamus, di mana talamus ini merupakan tempat menangkap atau tempat pusat informasi. Jadi di talamusnya neuron kedua akan bersinap dengan neuron ketiga. Jadi dari talamus nanti neuron ketiga akan membawakan sinyal atau impuls nyerinya atau ke korteks, di mana korteks itu merupakan tempat persepsi pada nyeri yang dirasakan. Itu kita sebutkan sebagai ascending pathway. Jadi ascending pathway ini dia berperan untuk transmisi sinyal atau impuls nyerinya ke otak. Selain dari ascending pathway ini juga ada descending pathway, di mana descending pathway ini dia berperan untuk mengontrol dan menghambat sinyal atau impuls nyeri naik ke otak. Jadi area yang penting terhadap descending pathway ini adalah periaqueductal gray matter atau disebut dengan PAG, di mana PAG ini berada di otak tengah. Lalu juga di PAG ini dia memiliki peran sebagai analgesia atau menurunkan rasa nyeri. Jadi nukleusnya neuron ini dia akan turun melewati pons dan dia akan bersinap di nukleus Raphe Magnus. Dia bersinap di sana dan mengaktifkan neuron yang kedua, mengaktifkan dan membawa ke tanduk dorsal dan menghambat neuron yang transmisi sinyal nyeri naik ke atas otak. Jadi seperti itu penjelasan singkat patofisiologi dari nyeri.